Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harfani Ramadhani dengan NIM A01190007 dari kelas Agribisnis A. Usaha tani yang akan saya jelaskan beserta dengan bagaimana strategi pemasarannya adalah usaha tani lada putih. Usaha tani pada dasarnya adalah proses pengorganisasian alam, lahan, tenaga kerja, dan modal untuk menghasilkan output pertanian dengan produksi yang tinggi, sehingga pendapatan usaha taninya meningkat. Salah satu usaha tani yang baik untuk dikembangkan adalah usaha tani lada putih. Lada atau pepper biasanya disebut juga dengan nama merica, merupakan jenis tanaman yang banyak dimanfaatkan di dapur atau diolah menjadi pepper oil. Jenis lada yang umum dikenal orang-orang adalah jenis lada putih dan lada hitam. Tanaman lada ini merupakan komoditas rempah-rempah yang mempunyai prospek yang cukup baik untuk meningkatkan pendapatan petani serta dapat menambah devisa negara. Lada merupakan penghasil devisa terbesar di dalam kelompoknya. Lada memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional, yaitu sebagai salah satu sumber devisa, penyedia lapangan kerja, bahan baku industri, dan konsumsi langsung. Secara sosial, lada merupakan komoditas tradisional yang telah dibudidayakan sejak lama dan keberadaannya merupakan penyedia lapangan kerja bagi masyarakat pribumi dan pendatang. Peningkatan produksi dan permintaan yang ditujukan oleh kenaikan ekspor lada putih belum menjamin terjadi peningkatan pendapatan petani yang proporsional. Karena pendapatan petani selain dipengaruhi oleh besarnya produksi, juga dipengaruhi oleh sistem pemasaran yang efisien. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka meningkatkan pendapatan petani, perlu diimbangi dengan strategi dan sistem pemasaran yang menguntungkan petani. Strategi pemasaran merupakan suatu rencana yang akan menjabarkan ekspektasi perusahaan yang berdampak pada berbagai aktivitas pemasaran terhadap permintaan produk di pasar sasaran tertentu. Program pemasaran ini meliputi tindakan pemasaran yang dapat mempengaruhi permintaan terhadap suatu produk, di antaranya dalam mengubah harga, memodifikasi iklan, merancang promosi khusus, menentukan suatu saluran distribusi, dan lainnya. Tujuan strategi untuk mempertahankan atau mencapai suatu posisi keunggulan dibanding dengan suatu pihak pesaing. Ada beberapa tahap yang perlu dilakukan oleh suatu perusahaan dalam merumuskan strategi, yaitu yang pertama, mengidentifikasi suatu lingkungan yang akan dimasuki oleh perusahaan di masa depan dan akan menentukan misi perusahaan untuk mencapai suatu visi yang dicita-citakan dalam lingkungan tersebut. Yang kedua, melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengatur suatu kekuatan dan kelemahan, serta peluang dan suatu ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan dalam menjalankan misinya. Yang ketiga, merumuskan suatu faktor yang ukuran keberhasilan dari strategi-strategi yang akan dirancang berdasarkan dengan analisis sebelumnya. Yang keempat, menentukan tujuan terukurnya target dan mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang telah dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapinya. Yang terakhir yaitu memilih strategi yang sesuai untuk mencapai suatu tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Untuk strategi pemasaran lada putih, yang pertama ada strategi produk. Produk identik dengan barang, yaitu objek fisik yang tersedia di pasar. Kata produk digunakan untuk tujuan mempermudah pengujian pasar dan daya serap pasar yang akan sangat berguna bagi tenaga kerja pemasaran, manajer, dan bagian pengendalian kualitas. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar dan dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Strategi produk yaitu segala sesuatu yang dapat ditawarkan di pasaran dan dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam strategi pemasaran lada yang perlu dilakukan, tentu saja menawarkan lada putih yang siap bersaing dengan lada putih dari berbagai daerah lainnya. Yang kedua adalah strategi harga. Harga adalah jumlah uang yang ditetapkan untuk suatu produk atau jasa.
Harga memiliki pengaruh signifikan pada keberhasilan usaha. Harga juga mempengaruhi persepsi pelanggan. Harga yang rendah dapat memberikan persepsi murahan, produk berkualitas rendah, sedangkan harga yang lebih tinggi mengesankan kualitas produk yang lebih baik. Strategi harga yaitu cara yang dilakukan untuk memberikan persepsi murahan, produk berkualitas rendah, sedangkan harga yang lebih tinggi mengesankan kualitas produk yang lebih baik. Dalam pemasaran lada putih, harga mengacu pada standar di pasar sehingga dapat dibandingkan harga di pasaran atau terjadinya perubahan harga. Kemudian strategi ketiga yaitu strategi distribusi. Distribusi adalah berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk membuat produk mudah diperoleh dan tersedia untuk konsumen. Strategi distribusi yaitu kegiatan yang dilakukan untuk membuat produknya mudah diperoleh dan tersedia untuk konsumen. Saluran distribusi pemasaran lada putih dapat dilihat sebagai individu saling menguntungkan satu sama lain yang terlibat dalam proses tanam lada putih. Dalam mencari agen pembeli lada putih, tentu saja yang dicari adalah agen-agen yang dipercaya dan tidak mempermainkan harga lada putih. Yang keempat adalah strategi promosi. Promosi bertujuan untuk mempengaruhi perilaku konsumen, mendapatkan pelanggan baru, dan menarik segmen baru. Strategi promosi memainkan peran penting dalam pemasaran sebagai kegiatan pertukaran manfaat yang saling menguntungkan antara produsen dan konsumen. Strategi promosi yaitu menggunakan jalinan hubungan masyarakat atau public relation berkomunikasi dengan masyarakat. Dalam mempromosikan lada putih, maka petani harus memberikan informasi sejelas-jelasnya tentang keunggulan lada putih yang mereka olah. Strategi promosi memainkan peranan penting dalam pemasaran, yaitu menghasilkan manfaat yang saling menguntungkan antara produsen dan konsumen. Strategi promosi lada putih dapat menggunakan jaringan hubungan masyarakat, berkomunikasi dengan masyarakat termasuk pemerintah di mana lokasi beroperasi. Kombinasi dari rencana strategi pemasaran diharapkan bisnis akan berkembang dengan mengharapkan penjualan dan keuntungan yang dihasilkan dari penjualan. Sedangkan perencanaan ke depan akan menjadikan salah satu sumber pendapatan dari sektor pertanian yang sangat menguntungkan. Itulah tadi yang bisa saya jelaskan terkait usaha tani lada putih serta sistem pemasarannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.